Aisyah cerita dong gimana bisa diterima di perusahaan segede apa itu multilevel nasional Ya, multinasional. multinasional kok multinasional company segede Sampurna. Jadi yang pertama pasti bagusin CV dulu. Jadi kita harus dari kuliah itu juga bagus GPA-nya. Terus habis itu banyakin magang-magang. Nah, jadi itu kan kita bisa tulis Magang CV. itu dari waktu masa kuliah. Iya, di kuliah aku udah magang-magang gitu. Jadi kayak nyoba-nyoba kerja di perusahaan gitu. Itu Jadi kan waktu itu ya waktu kuliah praktek itu ya. ya, biasanya itu disalurin juga sama kampus-kampus kan kuliah praktek itu wajib kan. Gitu. Biasanya kampus itu juga udah punya make partner company gitu yang buat anak-anaknya tuh bisa kerja praktek di sana gitu atau bisa cari sendiri. Dulu aku ikut dari kampus dia sama nyari sendiri. Nyari sendiri itu kebetulan di tahun 2021 Kemendikbud itu membuka kampus merdeka. Kemdikbud ya. Ya, Terus kampus merdeka itu bekerjasama sama multinational company, salah satunya itu Danone. Terus aku oh berarti di luar kuliah praktek itu Isya juga ikut di luar. ya magang itu sama Itu dibolehin ya sama itu ya sama kampus ya. Berarti SKS waktu itu sudah habis. Enggak, Kok Isya bisa ini kuliah sambil kerja betul, gitu? kuliah sambil kerja. Oh, I see. Berarti misalnya nih siang kuliah, malamnya magang gitu. Karena ini punya Kemendikbud juga itu dia bisa zaman aku ya itu bisa tukar 20 SKS dengan magang di Danone. Oh, I see. Ada ya program kayak gitu ya. Waktu itu kayaknya Soalnya ada loh kayak gini ya, perusahaan mencari fresh graduate tapi dengan apa tuh? Dengan pengalaman. Nah itu. Nah bingung kan itu. Oh maksudnya kayak gitu tuh ya. Oh jadi waktu kuliah magang, udah cari-cari dan sempat magang juga gitu ya. Itulah yang disebut dengan apa itu pengalaman sebelum kerja. bingung juga nih. Bingung kan? Bener kan pengalaman umur 20 tapi harus pengalaman Nah. 5 tahun Nah, gimana itu. ya tolong ya. Oh ternyata triknya begitu. Tuh, Oke. CV Terus, bagus. Nah, itu tahap kan, selanjutnya adalah selanjutnya kan kalau data berkasnya masuk kita biasanya di tes IQ. Tes IQ tiap company itu pasti punya model masing-masing. Ada Iya. yang kayak ada pakai psikolog kita nulis Oh, iya, iya, segala iya. panjang Iya, atau iya. tes berbasis. pernah sih Misa juga pernah sih tes kayak gitu. Tes Tapi nggak pernah lolos tuh. di perusahaan besar, Kak. Iya. Nggak pernah lolos men. Yang aku sama psikolog langsung tuh tidak lulus itu baik Oh, iya, banget iya, gitu guys ya. Nah, terus habis itu atau yang base komputer itu kalau di Sampurna itu zamanku masih based on komputer jadi kita buka page itu di situ kayak ada game-game gitu untuk kayak Terus ngetes mainnya pola di kita tuh mainnya di seperti apa. komputer tadi ya. Jadi kayak di sini tuh kayak ada semacam case gitu terus kita cara menyelesaikan masalahnya di sini apa. Di situ akhirnya lolos terus itu lolos. Jadi ada beberapa tahap yang nggak langsung HRD ya, nggak langsung dipanggil HRD gitu ya. Kalau dipanggil HRD terus lolos tuh berarti apa ya? Nepotisme, ordal, orang dalam. Masa dibilang kalau itu ya. Setelah itu, setelah lolos, setelah tadi buat tadi itu masuk ke tahapan. HR interview. Oke, SHR interview, SHRD ya, HRD lah ya istilahnya ya. HRD-nya kan ya kayak cuma kenal kamu di dalam aja sih. Kayak introduce yourself terus habis itu. Terus waktu interview pakai bahasa Inggris itu HRD-nya yang minta atau Isya berinisiatif untuk I would like to introduce myself in English gitu. Enggak emang dari Diminta. awal diminta. Oh, I Jadi see. kita Oh gitu. Total interview 45 menit. ya Terus habis itu tapi final questions nah itu bisa dicari dicek aja question HR itu apa aja di Google itu banyak. And you Dan have to biasanya answer it in template kok. English. Wow. Tapi biasanya template kok. Jadi sebelum HR interview aku juga nyiapin draft gitu loh kayak introduce yourself terus aku buat kayak my name is Shisha terus habis itu aku mau nunjukin apa aku mau nunjukin GPA kayak But itu in English. but in English Wow. gitu. Jadi biasanya aku nyari di Google pertanyaannya apa Iya, aja iya, aku jawab iya. dulu
Jadi aku punya Dan latihan dulu itu ya sebelum ke SRD itu di rumah latihan dulu kan ya. Kayak aku Berarti public speaking is important. Intinya begitu. benar kayak menceritakan diri kita ke orang lain dan terus- membuat mereka terkesima. Terus apa? Iya, intinya apa itu wujud nantinya setelah kamu bekerja itu kan begitu kan ya, setelah Iya. Isya bekerja itu mau ngapain gitu kan, Betul. sumbangsi ke perusahaan apa gitu. Jadi jangan saya di sini ingin cari pengalaman kerja Pak, waduh sudah. Iya, sudah. Biasanya Perusahaan nggak butuh kamu cari pengalaman di sini, perusahaan butuh kamu yang maksudnya sudah siap untuk bekerja begitu loh. Iya. biasanya kita mulai menceritakan diri kita di masa lalu, terus sekarang kita sedang apa, dan future kita Goalsnya seperti apa? Oke. Tapi yang masa lalu kita nggak cerita tentang failure-nya kan, maksudnya untuk kegagalan dulu itu nggak perlu diceritakan gitu kan? Biasanya kalau Oke. introduce aja aku juga pakai 3 pola itu sih. Iya. Masa lalu tuh maksudnya apa yang diceritain tuh Biasanya ini kan pengalaman ya kan, Pengalaman yang kayak positif kan ya. Aku pernah magang loh di Danone. Nah itu jangan curhat dulu aku tuh begini Pak, aku tuh punya begini tapi tidak dicapai Pak, itu curhat tuh namanya. Gitu. Jangan yang negatif yang diceritain begitu kan, yang Biasa. positif kan ya pengalaman magang kayak gitu. Terus tapi biasanya HR pasti akan gali-gali juga tentang kelemahan kita juga lah ya. Iya. Nah itu tetap nggak apa-apa diceritain aja. Sering sih bisa yuk lihat di TikTok tuh kayak tapi kamu juga nggak cuma nyelesain masalah, tapi kamu juga udah punya solusi. atas solusi, masalah. betul. Kayak misalkan kamu pelupa, tapi kayak aku tahu nih kelemahanku adalah pelupa. Oh itu juga diceritain sama Iya istri. nggak apa-apa diceritain, tapi aku udah punya solusinya karena aku Oh, I lupa, see. aku tahu aku akan membuat catatan banyak gitu, makanya setiap ada meeting atau apa aku selalu membuat Resume, segala macam resume sendiri. dan itu membantu sendiri. dalam memecahkan masalah juga lupa tadi gitu sih. Jadi nggak cuma nyelesain masalah tapi langsung solusinya apa gitu. Itu kalau orang yang nggak berwawasan ditanya seperti itu, kadang pertanyaannya kan beda-beda ya, nggak sesuai dengan apa yang kita hafalkan kan. Kalau orang yang nggak berwawasan berarti kan susah untuk menjawab pertanyaan yang notabene misal di luar dari konteks kita belajar kan. Nah itu berarti kan wawasannya harus luas seputar itu kan gitu. Atau biasanya banyak kok kalau cara interview dulu yang paling terkenal adalah pakai STAR method. STAR method itu S-nya itu situational, jadi kamu ceritain situasi kamu yang kamu hadapi itu sekarang apa aja. A-nya itu assignmentnya tuh kamu tugasnya ngapain. T itu task, jadi kamu akan melakukan apa untuk mengatasi situasi kamu yang sekarang. Terus R-nya itu result gitu. Dimana aku melakukan task A, B, C, D, E, resultku adalah projectku selesai dengan tepat waktu dengan apa. Jadi pola pikirnya ya udah, kalau misalkan pertanyaan dari banget ya udah aku langsung kayak mikir ya udah pakai STAR gitu, situasi apa, assignmentnya apa, tasnya Untuk apa. kondisi emergency seandainya pertanyaan di luar konteks gitu ya. Pokoknya yang terakhir itu result gitu ya, kamu jelaskan dengan effortmu segala macam Iya. gitu. Pasti kan banyak juga kalau public speaking kan juga banyak yang kayak Kayaknya kamu bisa deh Isya bikin itu Isya apa kayak kursus online meng-guide gimana sih caranya, apa itu kayak sekarang cari kerja itu kan susah ya, kayak satu dibanding ribuan pelamar kerja gitu loh. Jadi karena Isya punya pengalaman di sini, mungkin saya bisa sharingnya itu nanti bisa dibikin kayak bimbingan gitu loh menurut saya. Bikin bimbingan online banyak tuh yang butuh. banyak kayak kok, gitu. tapi di YouTube itu aja bisa langsung mencari. Enggak mesti buat additionalnya Isya. Nah, oke, thank you Isya for sharing. Semangat guys.